Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Baik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue masih akan membahas seputar WordPress, dimana di video sebelumnya di minggu yang lalu gue udah membahas mengenai bagaimana cara melakukan proses instalasinya. Namun sebelum teman-teman menambahkan konten ke dalam website tersebut, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman lakukan, yaitu memasang security atau meningkatkan keamanan di website tersebut. Di mana hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah agar tidak mudah diakses atau dibobol oleh orang-orang yang tidak memiliki hak akses. Dan berikut ini poin-poin yang bisa teman-teman lakukan. Dan poin yang pertama, gunakan security plugin. Oke, dan sekarang teman-teman silakan buka internet browsernya masing-masing dan kemudian di bagian kolom URL ketikkan wordpress.org, di mana teman-teman akan masuk ke halaman utama dari WordPress-nya. Dan di sini di menu utama di bagian atas, tinggal klik extend, kemudian pilih plugins. Dan kemudian di sini ada kolom pencarian, teman-teman tinggal ketik WP Security, kemudian find, dan di sini teman-teman akan menemukan cukup banyak sekali plugin security yang sudah disediakan. Tapi di video kali ini gue akan menggunakan satu. Di sini sudah all-in-one security. Oke, yang di sini gue klik dan kemudian tinggal klik tombol download ini ya. Dan sekarang kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Dan jika proses downloadnya sudah selesai, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan satu file dengan extensionnya itu .zip. Dan di sini untuk versi yang gua download itu di 5.2.5. Dan kemudian untuk melakukan upload ke web hosting, seperti biasa, teman-teman tinggal menggunakan tools FTP. Di sini gua sebagai contoh menggunakan FileZilla, dan kemudian statusnya di sini sudah login ke hosting yang gue miliki. Kemudian teman-teman masuk ke folder public_html. Selanjutnya masuk lagi ke folder WP content. Kemudian masuk lagi ke folder plugins. Kemudian ekstrak terlebih dahulu plugin yang sudah di-download sebelumnya, dan kemudian teman-teman tinggal copy paste atau bisa juga di-drag langsung ke kolom di bagian kanan ya, ke path yang udah diarahin tadi, yaitu public_html, WP content, plugins. Dan sekarang kita tunggu proses transfer filenya sampai selesai. Dan sekarang untuk proses upload dari pluginnya sudah selesai, dan di sini sudah terlihat satu folder yang namanya All-in-One WP Security and Firewall. Dan sekarang untuk melakukan aktivasinya, kita langsung menuju ke dashboard admin dari WordPress-nya, yaitu dengan mengetikkan nama domain, kemudian garis miring WP strip admin, kemudian enter. Dan teman-teman akan masuk ke halaman login seperti yang teman-teman lihat saat ini. Silakan masukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Kemudian di bagian sebelah kiri itu ada menu plugin, silakan diklik. Dan di sini sudah muncul plugin yang sudah berhasil kita upload melalui FTP tadi. Sekarang tinggal klik tombol activate. Oke, setelah proses aktifnya selesai, maka akan muncul menu baru di sebelah kiri ya. Di sini ada centang berwarna hijau, ikonnya, kemudian ada namanya WP Security. Dan sekarang plugin security-nya sudah berhasil kita install. Dan tahap yang kedua, lakukan modifikasi default user account. Oke, sekarang balik lagi teman-teman ke dashboard, kemudian masuk ke menu user. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan satu default user dengan role administrator. Di sini secara default itu akan ditulis sebagai admin ya, username-nya. Dan di sini kita perlu mengubah nama username dengan role administrator dengan nama yang lain, tujuannya agar tidak mudah ditebak oleh orang lain. Caranya kita masuk ke WP Security,
kemudian masuk ke user security, dan di sini ada kolom untuk menambahkan user baru untuk user role admin tersebut. Oke, di sini sebagai contoh gue akan menggunakan nama yang simple aja, user_test, dan klik tombol change username. Dan setelah merubah nama username tadi, kita akan di redirect otomatis ke halaman login. Jadi di sini kita bisa langsung login dengan nama yang baru. Tapi di sini gue tes dulu untuk nama yang sebelumnya, yaitu admin. Masukkan password, kemudian coba login. Dan di sini sudah terfilter bahwa admin tersebut sudah tidak terdaftar lagi ya. Dan sekarang kita coba melakukan login dengan username yang baru tadi. Oke, dan sekarang sudah berhasil login, dan kita cek lagi di menu user bahwa administrator username-nya itu sudah diubah. Kemudian yang ketiga, lakukan pengamanan halaman login. Oke, di sini tujuannya adalah untuk menghindari adanya serangan brute force ke halaman login website yang kita miliki. Teknik brute force ini di mana attacker itu akan melakukan login secara berulang-ulang dengan menggunakan kombinasi username dan password secara berurutan atau secara acak, sehingga tujuannya untuk sampai menemukan semua kombinasi sesuai dengan username dan password yang kita miliki. Nah, dengan mengaktifkan fitur ini kita bisa mencegah hal tersebut. Dan di sini ada enable login logout fitur. Di sini gue cek checklist, artinya fiturnya kita aktifkan aja. Kalau di bagian atas ini aktif, artinya di bagian bawah ini kita akan ikut aktifkan juga ya. Jadi di sini kalau memang itu adalah user yang benar, dia ada fitur untuk generate link untuk permintaan unlock lagi user login yang mereka punya. Kemudian juga di sini kita bisa batasin untuk berapa kali maksimum login yang bisa dilakukan dalam periode tertentu. Di sini defaultnya ditulis 3, kemudian juga setelah gagal yang ketiga, sebelum akhirnya IP address tersebut diblok, di sini ada menu untuk login retry time period ya. Di sini diisinya 5. Dan di sini cukup di bagian itu aja, menurut gue udah bisa cukup membantu. Kemudian tinggal di save setting di menu bagian bawahnya. Dan juga sebagai monitoring, di sini kita juga bisa mengakses tab logged in users ya. Di sini nanti ada list seperti table gitu, ada user ID-nya apa, login name atau username-nya apa, dan IP address-nya juga akan terdeteksi. Kalau misalkan nanti login user untuk ke WordPress teman-teman itu lebih dari satu ya, katakanlah selain user role administrator mungkin ada user role seperti sebagai author atau penulis atau editor untuk nulis artikel ataupun untuk mengupload produk-produk yang akan dijual di e-commerce nanti. Jadi semuanya bisa dimonitor di sini. Dan kemudian lanjut lagi ke poin yang keempat, lakukan pengamanan pada halaman registrasi untuk menghindari proses brute force yang dilakukan oleh attacker. Di sini teman-teman perlu melakukan proses aktivasi untuk CAPTCHA-nya. Kalau teman-teman yang belum tahu, CAPTCHA itu biasanya akan muncul di halaman login atau di halaman registrasi ataupun di halaman komentar ya untuk submit. Biasanya dia itu berbentuk gambar atau bisa berupa puzzle atau juga bisa berupa soal pertanyaan matematika seperti penambahan, pengurangan, kali atau bagi. Dan itu perlu kita lakukan action sebelum akhirnya kita bisa melakukan login. Dan di sini teman-teman masuk ke menu WP Security, kemudian masuk ke menu Brute Force. Di sini ada tab CAPTCHA Settings, dan secara default itu no CAPTCHA ya. Di sini ada menu drop down, kita ada 3 pilihan bentuk CAPTCHA. Yang pertama itu dari Cloudflare,
kemudian dari Google, dan terakhir itu yang seperti gue sebutin sebelumnya ya, simple matematika, tadi perkalian, penambahan, dan sebagainya. Nah, untuk Cloudflare dan Google ini, dia membutuhkan side key dan secret key. Kalau untuk mendapatkan value-nya dari mana, teman-teman tinggal ngikutin panduan di atas ini ya. Di sini juga udah dikasih link untuk daftar ke Cloudflare-nya atau daftar ke Google reCAPTCHA-nya untuk versi 2. Nanti setelah daftar, di situ akan dapat side key dan secret key-nya, bisa teman-teman input di sini, kemudian lakukan save. Di sini sebagai contoh biar cepet, gue pakai Simple Math CAPTCHA. Oke, kemudian di sini ada beberapa pilihan untuk mengaktifkan CAPTCHA-nya itu di halaman apa. Di sini bisa di halaman login, jadi gue aktifin, kemudian di halaman registrasi juga bisa kita aktifin, dan kemudian di sini juga di halaman lost password ya. Untuk user yang lupa password, kemudian dia akan request untuk mendapatkan passwordnya kembali, itu juga kita pasang. Kemudian juga di halaman custom login form, ini juga ada plugin khusus biasanya di WordPress untuk ngebentuk form-form tertentu, misalkan seperti form newsletter ataupun form seperti guestbook atau buku tamu juga bisa ya. Itu gue aktifin, kemudian juga terakhir itu di comment form. Dan kemudian terakhir tinggal klik save settings. Oke, dan sebagai contoh di sini gue coba logout, dan di sini tadi gue pakai Simple Math. Jadi captcha-nya seperti ini ya. 3 kali 3 sama dengan berapa ya, harus user yang melakukan input. Jadi robot itu sampai saat ini itu belum bisa untuk melakukan input dari CAPTCHA ini. Dan lanjut lagi untuk poin yang kelima, lakukan pengamanan untuk database. Dan secara default saat pertama kali kita berhasil melakukan install WordPress, tentunya untuk nama database itu akan mengikuti standar dari WordPress-nya, dan sudah pasti karena banyak orang menggunakan CMS ini, tentunya sudah pasti semua orang akan mengetahui nama-nama table yang akan di-generate secara otomatis oleh WordPress. Dan di sini gue kasih tunjuk ya untuk nama-namanya, kemudian dan udah pasti prefix-nya itu default-nya di awal WP. Dan untuk menghindari orang lain mengetahui nama table ini, kita hanya perlu melakukan edit atau mengubah prefix dari semua table-table yang sudah dibuat. Dan caranya, teman-teman balik lagi ke dashboard dari WordPress-nya, kemudian masuk ke WP Security, dan masuk ke Database Security. Kemudian scroll ke bawah, dan di sini ada peringatan ya, ini sangat rekomendasi untuk melakukan backup database sebelum melakukan hal ini. Dan ini berlaku kalau misalkan website yang teman-teman milikin itu terlanjur sudah banyak kontennya, kemudian baru akan melakukan ubah prefix database ini ya, untuk mengubah WP underscore ini, awalan dari semua nama table yang ada. Dan kalau kondisi yang gue lakukan saat ini itu konten-kontennya belum ada, jadi menurut gue nggak perlu di backup, dan kalaupun ada kesalahan ya tinggal kita lakukan install ulang aja. Di sini ada pilihan, kalau kita melakukan checklist yang di atas ini, jadi sistem akan otomatis memberikan prefix atau awalan di setiap nama-nama tabelnya dengan 6 karakter yang di-generate atau dibuat secara acak. Atau bisa juga teman-teman matikan dulu untuk fitur yang awalnya, teman-teman bisa isi manual prefixnya di kolom inputan ini ya. Dan di sini sebagai contoh aja untuk testing, gue akan pakai prefix yang simple aja. Contohnya db test underscore. Kemudian kalau sudah, klik tombol change database prefix. Oke, di sini sudah diinformasikan ya, prosesnya udah diupdate dan sukses. Sekarang balik lagi ke PHP My Admin-nya, gue coba refresh. Oke, dan sekarang untuk semua tabelnya itu sudah menggunakan nama prefix yang udah gue daftarin di awal tadi, yaitu namanya db underscore test. Lanjut ke poin yang keenam, aktifkan firewall.
Dan untuk mengaktifkan firewallnya, teman-teman tinggal dari dashboard, masuk ke WP Security, kemudian masuk ke menu firewall. Di sini teman-teman bisa coba dulu untuk fokus pertama ke basic firewall setting ya. Settingan yang sangat basic atau settingan dasarnya. Yang pertama di sini teman-teman tinggal aktifin aja untuk firewallnya, dan di sini teman-teman bisa setting juga untuk membatasi kapasitas file yang diupload ke WordPress. Di sini kalau defaultnya itu di 100 MB. Menurut gue itu cukup lah ya untuk mengupload gambar. Karena sudah pasti untuk file-file lain selain format-format gambar itu udah pasti nggak digunain ya, dan menurut gue itu jarang banget. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada button untuk Save Basic Firewall Setting, tinggal diklik dan sekarang untuk firewallnya sudah diaktifkan. Dan lanjut lagi ke poin yang ketujuh, update URL halaman login. Dan untuk pengamanan halaman login selanjutnya, yaitu kita akan mengubah URL default dari halaman login. Kalau WordPress itu setelah pertama kita install, cara default untuk masuk ke halaman login itu kita mengetikkan /wp-admin seperti ini ya, /wp-admin, dan dia akan masuk ke halaman login. Dan di sini kita akan mengubah nama wp-admin tersebut ke nama yang lain, sehingga bertujuan agar halaman login ini tidak dengan mudah diketahui oleh orang lain. Dan sekarang gue masuk lagi ke dashboard. Teman-teman masuk ke WP Security dan lanjut ke menu Brute Force. Dan di sini scroll ke bagian bawah. Oke, di sini gue coba untuk menggunakan nama test_login_admin, dan jangan lupa untuk di enable dulu, dan kemudian klik save setting. Setelah proses selesai, kita coba logout dan coba untuk menggunakan path sebelumnya yaitu WP admin. Dan berikut ini hasilnya. Jadi teman-teman nanti akan di-redirect ke halaman not available ya. Dan sekarang gue coba menuju halaman login menggunakan path yang baru. Tadi itu test_login_admin. Oke, dan sekarang halaman loginnya sudah tampil dengan menggunakan nama path yang baru yaitu test_login_admin. Kemudian lanjut lagi ke poin yang ke-8, amankan halaman komentar. Oke, dari menu dashboard balik lagi ke menu WP Security, kemudian pilih menu Spam Prevention. Di sini ada lagi settingan untuk settingan basic ya. Teman-teman bisa langsung pakai aja. Tab di comment spam, di sini ada checklist untuk mengaktifkan deteksi untuk komentar yang berasal dari spam ya. Spam bot ini akan memberikan komentar yang random, biasanya dia nggak sesuai dengan artikel yang kita buat atau nggak ada hubungannya dengan website yang kita punya. Itu biasanya mereka menambahkan link ya, bisa link ke halaman websitenya atau ke link halaman promosi yang sedang mereka jual atau link yang lainnya. Jadi dengan checklist ini kita bisa menghindari tersebut untuk mendeteksi adanya komentar yang bersifat spam atau komentar yang memang berasal dari user ya, atau yang dilakukan oleh manusia. Kemudian di sini ada action lagi untuk spam yang sudah terdeteksi gitu. Kita ada pilihan apakah akan di checklist aja sebagai spam, nanti kita delete manual, atau bisa otomatis langsung di delete. Dan kemudian yang terakhir itu ada fitur yang bisa kita aktifkan untuk otomatis memindahkan komentar spam itu langsung ke trash-nya. Kemudian di sini klik menu Save Setting. Kemudian di sini juga untuk tab yang kedua ya, comment spam IP monitoring. Di sini juga bisa kita pakai untuk monitoring, melakukan cek IP apa aja yang terdeteksi sebagai spam. Jadi listnya akan muncul di sini. Nanti kalau memang masih terdeteksi berulang kali, kita bisa melakukan block terhadap IP address tersebut. Kemudian di poin yang ke-9 adalah mengamankan konten dari copy paste. Di sini teman-teman dari dashboard
balik lagi ke menu WP Security dan kemudian masuk ke menu Miscellaneous. Di sini ada tab Copy Protection. Di sini ada fitur untuk enable copy protection-nya. Tinggal teman-teman cek aja dan kemudian klik tombol Save Copy Protection Settings. Oke, di poin ini sebenarnya bisa opsional sih, nggak teman-teman aktifin juga bisa. Ini cuman bertujuan untuk melindungi artikel yang sudah teman-teman buat itu dari copy paste yang dilakukan oleh orang lain ya, atau duplikasi artikel yang kemudian nanti dia posting lagi di blog atau website milik dia sendiri atau milik orang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengaktifkan two-factor authentication. Untuk melakukan aktivasi dari dashboard, teman-teman masuk lagi ke menu WP Security, kemudian pilih two-factor auth. Di sini ada pilihan untuk enable-nya. Kalau default-nya itu statusnya disable, artinya dia tidak aktif. Teman-teman tinggal pilih enable, kemudian save change, dan untuk OTP-nya di sini terdapat barcode ya dan private key. Dan di sini untuk private key-nya itu bisa teman-teman reset secara berkala, bisa setahun sekali atau per berapa bulan sekali. Dan juga di sini ada barcode yang nanti bisa teman-teman scan dengan tools authenticator ya, tools authenticator dari handphone tentunya. Kalau di sini sebagai contoh, gue menggunakan Google Authenticator. Dan itulah tadi 10 poin yang sangat penting untuk bisa teman-teman terapkan. Semoga cukup membantu. Sekian video dari gue. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.